agar kita termasuk orang-orang yang terus-menerus jalan nikmat yang azim ini. Perjalanan kita ini termasuk orang-orang yang disebut oleh Allah sa'yuhum mashkura, yang oleh beliau Al-Allamah Sa'di ketika menerangkan makna mashkura ay munamman mudakharan, perjalanan kita ini terus ditumbuhkan oleh Allah menjadi syajaratun thayyibatun asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbihim, agar kita iman kita akhirnya menjadi kesenangan kita di dalam hidup ini dalam keadaan apapun, menjadi kebahagiaan yang tidak akan kita mengorbankannya menjadi pertaruhan yang rendah. Sebagaimana Al-Imam Hasan Al-Basri menasihatkan, ra'su malil mu'min dinuhu, harta kekayaan besar, harta pusaka orang beriman adalah dinuhu, agama kemuliaan yang Allah berikan kepada dia. Ayol ikhwah, para satidah rahimani wa rahimakumullah, mengingatkan kepada kita kebahagiaan ahli peringatan di generasi mereka para salaful ummah, yang suatu ketika pernah mereka mengadakan safar, kemudian mereka berjalan menyusuri safar mereka dengan ta'ab, dengan payah, dengan susah, dengan haus. Kemudian mereka bertemu dengan sungai dan masuk ke dalam sungai dan meminum air sungai itu. Kemudian mereka berkata, seandainya para raja-raja mereka tahu laddatuna, seandainya para raja-raja tahu kenikmatan yang kita rasakan di hati kita, mereka akan berlomba memperebutkan, membelah dada-dada kita dan mengambil kesenangan-kesenangan kita dan memperebutkan untuk menjadi kebahagiaannya. Ini salah satu hikmah yang terus-menerus Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada hamba-hamba yang dipilih oleh Allah. Hamba-hamba yang senantiasa punya syiar yang kembali kepada kemuliaan, menjadi orang yang paling dekat dengan Allah dengan kehidupan imannya, dengan kehidupan ma'rifatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayol ikhwah, namun kita telah banyak mendapatkan kenyataan-kenyataan khususnya di hari-hari yang secara umum kita telah diperingatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa sayusibu akhiraha balaun wa umurun tunkirunaha. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah pernah memperingatkan, memberi kaidah besar, kaidah umum, bahwa umat akhir beliau akan menimpa, akan terus terkena balaun wa umurun tunkirunaha. Tertimpa pada mereka, menimpa pada mereka musibah-musibah dan urusan-urusan yang mereka ingkari, yang tidak ada lain adalah berkaitan dengan nikmat ini, dengan hidayah ini, dengan kemuliaan manusia ini, terkena berbagai macam banyak musibah, banyak umurun tunkirunaha, banyak urusan-urusan yang Nabi sampaikan kalian mengingkarinya. Fenomena-fenomena hidayah, fenomena ilmu, fenomena amal-amal baik hari ini, bukankah sudah cukup kita terus-menerus ditunjukkan bencana-bencana itu? Kita terus-menerus dipertontonkan tentang kerendahan-kerendahan itu. Dan kita telah diingatkan, diperingatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatta tarji'u ila dinikum. Tentu yang dimaksud dinikum sesuai dengan kadar amanah-amanah kita. Kalau kita sebagai ahli ilmu tentu tidak dimaksudkan oleh Allah hatta tarji'u ila dinikum, kita cukup dengan menjawab, kan aku tidak berbuat zina.
karena aku tidak minum khamr, karena aku tidak mengambil harta orang. Sebagai orang yang punya amanah, para nabi, para rasul, para ahlul alam, tentu ketika diingatkan hatta tarji'u ila dinikum, kita tidak memikirkan rujuk kita kepada agama seperti rujuknya orang awam kepada agama. Tentu kita kembali amanah yang besar yang menjadi tanggung jawab kita. Amanah yang adim yang menjadi ahli dzikr, ahli peringatan. Tentu yang kita lihat untuk rujuk kepada dinuna, kepada agama kita ini adalah rujuk sebagai orang khassatun nas. Rujuk sebagai orang yang harusnya dari kita ini lahir keberkahan-keberkahan. Harusnya dari kita ini lahir kebaikan-kebaikan manusia. Itu yang harus kita muhasabah. Itu yang harus kita selalu untuk merujuk. Bukan kita melihat hanya sekedar saya ini masih sholat 5 waktu. Ya, saya ini adalah orang yang masih berpuasa di bulan Ramadan. Bukan itu. Sebagai ahli ilmu, sebagai ahli hidayah, ahli peringatan, tentu rujuk yang dilihat adalah kembali kepada amanah hidayah, amanah islah, amanah ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang kita secara nyata telah dibedakan oleh Allah secara darajat. Kita secara nyata telah dibedakan oleh Allah mulai dari ismun, dari musamma, dari fi'il. Kita baru menyandang ustadz saja, nama kita sudah dibesarkan. Sifat kita sudah dibesarkan. Orang sudah berbuat melebihkan kepada kita. Apakah musammayat kita, sifat-sifat kita ini layak? Apakah kita mencerminkan layak disikapi seperti itu? Kalau kemudian kita tidak layak, dan sebenarnya kita tahu kalau kita ini nggak layak, maka itulah yang dimaksudkan hatta tarji'u ila dinikum. Tentu kita melihat dari sisi yang terkait dengan amanah kita. Sebagaimana ayyuhal ikhwah, apa yang tadi dimudzakarahkan dalam risalah Kanzul Muslim fi fadli da'wati ilallah, yang kemudian pada mudzakarah yang berikut ini adalah ingat satu amanah yang besar, kauniyatan wa syar'iyatan. Pembawa peringatan Allah Azza wa Jalla adalah ulu al-aulawiyat, orang yang diberi oleh Allah sebagai pemilik keutamaan-keutamaan, prioritas-prioritas, yang tentunya punya sikap-sikap yang aulawiyat. Keutamaannya aulawiyat, sikapnya ya tentu harus aulawiyat. Kalau kemudian kita tidak bisa menempatkan hadhil muhimmah, ya kita tidak lagi menjadi orang-orang yang aulawiyat. Sebagaimana di muqaddimah yang kita sebutkan tadi, orang yang setingkat Yahudi yang telah ditinggikan, kata Allah karamna, kemudian direndahkan oleh Allah pada serendah-rendahnya, sampai Allah mengumpamakan masaluhu kamasalil kalbi, perumpamaan mereka adalah seperti perumpamaan anjing. Ini yang diumpamakan dulunya adalah ahli ilmu, ahli peringatan. Al-Imam Ibnul Qayyim bahkan punya mudzakarah khusus di dalam kitab Al-Fawaid tentang masalah ini. Bahkan Allah tidak hanya mengumpamakan seburuk-buruknya perumpamaan, yaitu binatang anjing, enggak, tapi justru seburuk-buruknya binatang yang sifatnya paling buruk. In tatrukhu yalhas au tahmil yalhas. Anjing yang selalu haus dan lapar, yang selalu tamak, yang menunjukkan sifat yang sudah rusak. Ini ayyuhal ikhwah. Maka salah satu muhimmah kembali yang kita diajak untuk kembali melihat persoalan ini
Sebagaimana dari awal syiar Nabi kita Muhammad SAW juga mengingatkan para sahabat bukan untuk melihat persoalan-persoalan yang terkait dengan amanah ilmu sebagai sahabat Nabi, bukan dipersoalkan oleh Nabi tentang masalah sholat, bukan yang dipersoalkan Nabi tentang masalah qiyam, bukan yang dipersoalkan Nabi SAW tentang masalah saum, enggak. Bahkan Rasulullah SAW berkata, laisa siyamikum ma'asiyamihim wa qiyamikum aqiyamihim. Ya, kalau masalah puasa, kalau masalah qiyam, puasa kamu dengan mereka kamu kalah. Siam kamu dengan mereka kamu kalah. Tapi al-mas'alah sebagaimana yang diingatkan oleh Rasulullah SAW, mas'uliyatul ilm. Sahibul aulawiyat, pemilik keutamaan ahli ilmu itu berkaitan dengan ilmunya. Berkaitan menjadi alimun rabbaniyun. Berkaitan dengan nikmat mutaaddi yang Allah amanahkan. Berkaitan sebagai yuslihuna ma afsadan nas. Itu yang diperingatkan oleh Rasulullah SAW. Makanya Nabi SAW ketika memperingatkan orang Khawarij, qaumun yaqra'un al-Quran. Fasad, rusak yang diperingatkan oleh Nabi bukan masalah sholat, tapi qaumun yaqra'un al-Quran wala yujawizu taraqihim. Ayo ikhwah, inilah yang mestinya kita kembali muhasabah. Yang sebagaimana kemudian dinasihatkan dalam risalah ini, ahadu ahammi al-muham, ahadu ahammil muhami wa aulal aulawiyat, ya, aulal aulawiyat fi ayyamina hadihi ziyadatu adadid du'atil mutawwi'ina lida'watil muslimina ilal iltizam wa da'wati ghairil muslimin ilal islam. Ya. Wa nakunu awanan li hadhihi sullati nu'tihim al-mafatiha wal maharati wa nuwaffiru lahumul wasail ad-da'awiyah wa iqbalu syababi alal khairi wa tawajjuhi ila sawati at-taibina bihamdillahi ta'ala fi istiyadin warraghbatu ila nasratid dini wa tudkhiyati min ajlihi mawjudat wa tadkhiyatu min ajlihi mawjudatun wa ma'a kulli hadzal khairil ladzi mala'al arda illa annal katsira la ya'rifuna fadla da'watil haqiqiyyi wa yakhrumuna anfusahum min tilkal makanatil aliyati wa min dzalika syarafir rafi'i. Ayo ikhwah, kembali masih nyambung sebagai orang yang aulal aulawiyat, sebagai orang yang punya keutamaan yang sesungguhnya. Sudah banyak terjadi pergeseran. Pembawa ilmu tidak lagi melihat umurnya, keutamaannya adalah untuk amanah Allah. Jungkir baliknya untuk amanah Allah. Kesempatan mulianya adalah untuk ilmunya Allah. Sudah mulai terkena mardu syahwat, mardu subuhat. Siar-siar kalimat-kalimat yang sebagaimana dicontohkan Syekh Shalih Al-Utsaimin telah mulai menggerus. Ya. Kita sekarang banyak melihat ahli ilmu punya udur-udur untuk mengambil sikap ilmu yang rendah. Penuntut ilmu kita mengambil udur-undur untuk mengambil sikap-sikap ilmu yang rendah. Yang belajar selalu membawakan udur-udur untuk mengambil sifat ilmu yang rendah. Yang mengajar selalu membawakan udur-udur untuk mengambil sikap amanah ilmu yang rendah. Dan secara tidak langsung kita sudah mengingkari ketinggian, ya,
ketinggian sebagai orang yang aulal aulawiyat, paling utamanya orang yang punya keutamaan. Terjadi degradasi, terjadi penurunan, dan ini yang kemudian menggerus persoalan yang banyak. Sehingga seperti apa yang dinasihatkan oleh Imam Ibnul Qayyim, persoalannya bukan Allah menutup apa yang Allah firmankan, la yukhliful mi'ad. Persoalannya yang lebih banyak kita kembali kepada ghalabat alaina syikwatuna. Itu yang banyak dinasihatkan oleh Imam Ibnul Qayyim. Sebenarnya yang paling banyak menjadi beban masalah, yang paling banyak menutup pintu-pintu kebaikan Allah, seakan-akan tanpa sadar sekarang ini menjadi pembawa ilmu adalah menjadi orang yang susah, orang yang paling tidak senang, orang yang paling tidak mendapatkan kebahagiaan. Seakan-akan seperti ini. Bahkan ada pergeseran nilai, bahwasanya pondok pesantren ini harus bisa menciptakan teknokrat. Loh, apa maksudnya? Ini aneh lagi. Ya. Pondok pesantren ini harus bisa membangun generasi startup. Apa meneh. Pondok pesantren ini harus bisa melahirkan generasi Gen Z. Apa meneh. Muncul keanehan-keanehan. Sehingga akhirnya labeling pondok pesantren pun diwarnai lagi. Pesantren Gen Z, pesantren startup, pesantren aneh-aneh. Sudah kehilangan harga diri dan kemuliaan. Sudah nggak tahu sunatullah. Kalau kita kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuftahu barokatun minas sama'i wal ard. Harusnya di generasi dunia mau kiamat, cari dunia itu paling gampang. Ya kan begitu kan? Long hadisnya kalau mau dunia mau akhir, dunia itu tambah dibuka apa ditutup? Tambah dibuka apa ditutup? Tambah dibuka kok takut nggak bisa makan? Itu kan akal yang sudah terbalik. Ya? Ayo ikhwah. Dulu di Jakarta ada orang ikut ngaji, tiba-tiba tanya, Ustadz, kita mau hijrah, mau tinggalkan pekerjaan yang haram Ustadz, tapi susah cari kerja. Apa iya sih susah cari kerja? Mungkin yang kamu maksudkan kerja adalah pakai sepatu, pakai dasi, punya nip, kemudian tiap bulan ada angka yang sudah dijanjikan. Nah itu miskin kalau kamu mikir kerja cuma itu. Apa iya Ustaz? Iya, di tetanggamu aja ada banyak pekerjaan kok. Saya cuma sampein, mana ada Ustaz? Ada. Saya tanya, kamu punya tetangga orang kaya enggak? Ada banyak. Udah itu. Terus gimana? Datang aja pagi-pagi. Assalamualaikum Pak, boleh nggak saya bantu kerja di sini? Mana ada, nggak ada pekerjaan. Terus kerja apa? Saya mau nyapu halaman rumah Bapak. Gak usah digaji, kasih aja makan. Kan hidup saya hari ini, besok kan nggak tahu saya mati. Benar nggak? Wa ma tadri nafsun madza taksibu. Gak. Lah Ustadz kok tulul amalnya sampai umurnya 300 tahun, Ustadz opo? Ada ibu-ibu dulu nanya, Ustadz, gimana masa depan kita? Kamu ingat gak ada catatan di Lauhul Mahfud? Ditulis apanya? Umur. Ditulis apa lagi? Rezeki ditulis gak? Lah kalau umurnya 60 tahun, rezekinya sehari apa 60 tahun? Hah? 60 tahun kan? Lah kok bingung? Berarti ada catatan rezekimu 60 tahun. Lah kok kamu bingung? Loh masa itu kerja Ustaz? Kerja itu prospek, saya bilang. Coba datang. Assalamualaikum Pak Bu, saya mau kerja di sini. Kerja apa? Aku nggak membuka lowongan kerja. Ini loh nyapu halaman rumah. Kan kotor ini saya bantu. Nanti saya dikasih makan aja 1 piring. Mohon maaf. Kira-kira menolak nggak? Insya Allah nerima.
malah kagum. Ini cah ganteng ini kok yo gelem nyapu. Apalagi Ustadz. Ini keren ini Ustadz ini nih. Layak ini jadi menantu saya. Loh. Lah belum apa-apa aja udah mau dijadiin menantu. Iya kan? Masya Allah cuma nasi satu piring dia mau. Besok datang lagi ya. Insya Allah suruh datang lagi. Nyapu besok. Udah cukup, jangan nyapu di sini aja. Nyapu di dalam. Itu ada anak putri saya bisa kau lihat. Ya Allah cari kerja kok susah. Karena matematika kita ini matematika Bill Gates. Lah Bill Gates aja sekarang takut hidup loh. Bill Gates itu kaya raya kan? Iya kan? Apa yang ditakutkan Bill Gates coba? Ini Ustadz ini sok modern tapi bingung. Apa yang ditakutkan Bill Gates sekarang? Hah? Apa? Enggak. Apa? Oh, bukan. Antum berarti nggak update. Gayanya modern tapi nggak tahu. Aduh, aku wong kuno aja ngerti ya. Apa yang ditakutkan Bill Gates coba? Sampai ada negara apa itu G20, ya kan? Oh, hah? Apa itu? Iya, yang ditakutkan apa coba? Bukan. Kok nggak ngerti sih? Apa yang ditakutkan Bill Gates? Apa Ustaz? Enggak, kurang update ini. Apa yang ditakutkan Bill Gates juga hari ini? Sampai negara dikumpulkan di Eropa, di mana-mana apa coba? Perubahan cuaca. Loh kan gitu kan? Bener nggak? Lagi piye katanya startup teman-teman. Perubahan cuaca itu dia takut. Kenapa? Cuacanya berubah sedikit, cret, komputer mati. Senjata mutakhir nggak bisa hidup. Karena semua koneksinya dititipkan di frekuensi. Lah kalian yang punya frekuensi kok takut? Frekuensi itu milik siapa? Milik Allah. Kalau rubah cuaca sebentar sudah berubah semua. Makanya dia takut. Dia lebih takut frekuensi daripada takut virus COVID. Itu loh, lemah. Ayo lihat kalian, kita ini punya matematika 3. Bill Gates matematikanya 1. Tadi saya sampaikan kepada beliau, Pak Fadil. Bill Gates itu matematikanya Adi. Tahu Adi ya? Apa Adi? Tobi'i. 2 kali 2 4. Kalau saya seringnya mendapati 2 kali 2 3. 2 minus. Paham gak Ustaz? Hah? Coba kalian bawa uang 100.000, belanja di Indomaret. Yang kalian mau belanja senilai 100.000. Ini matematika dunia enggak? Pulang mesti dijamin 100.000 kalian akan dapat barang senilai 100.000. Mesti? Masa? Ya sudah. Beli telur 5 kilo. Harganya sekian. Habis itu ada mbak-mbak lewat. Terus kalian, mbaknya cantik. Terus disenggol. Tok, telurnya yang pecah pure. Minus apa tetap? Nah itu matematikanya ahli dunia. Paling banter dapat 4 kali 4 4. Udah paling banter. Karena apa? Adi. Sebabnya biasa. Tapi kalau matematikanya ahlu sunnah, waliullah. Wah, aku anggar ngomong waliullah diarangi sufi. Loh, Syekh Ibrahim At-Tuwajiri di Muqaddimah fil Qulub itu menerangkan takdir Allah itu berjalan dengan 4 perjalanan. Yang satu adi, itu yang ustadz-ustadz pelajari beriman dengan qada dan qadar. Kan gitu. Di dalam iman qada dan qadar Ahlussunnah
Ada berapa yang kita imani Ustaz? 4. Satu apa? Hah? Ilmunya siapa? Ilmu Allah. Terus khalqullah. Terus yang makhluk ada enggak? Masa enggak ada? Ikhtiarnya makhluk diimani enggak? Loh kalau enggak nanti antum jadi Jabriyah loh. Ikhtiarnya makhluk diimani enggak? Diimani. Kudrahnya makhluk baru jadi Ahlussunnah. Adi apa enggak tuh? Adi, biasa. Saya Ibrahim At-Tajiri menerangkan ada takdir yang sebabnya adalah makna. Kemudian ada takdir yang sebabnya adalah mukhalafatus sabab. Ada takdir yang sebabnya adalah bi ghairi sabab. Ahlussunnah itu kekasih Allah. Berarti dapat 4 ini. Kadang-kadang yang dia dapat adalah adi, sesuai dengan sebab musabab dohir. Kadang yang dia dapat adalah mukhalafatus sababi dohir. Kadang yang dia dapat adalah sabab maknawi. Terkadang yang dia dapat juga bisa saja Allah takdirkan dengan tanpa sebab. Allah Qadir. Apa maknanya kita mengimani Allah Qadir? Kalau kita mengimaninya sebab musabab itu cuma adi saja. Loh itu lah orang yang menjadi kekasih Allah. Muhimmahnya adalah punya kelebihan di dalam masalah ini. Ya. Punya kelebihan di dalam kebaikannya Allah di sini. Keutamaannya kembali kepada kemuliaan ini. Makanya dinasihatkan di sini ahadul ahamil muhami. Salah satu yang paling penting yang harus dipentingkan kembali dari berupa yang dipenting-pentingkan dalam hidup ini. Wa uli al aulawiyat wa aulal aulawiyat, dan yang paling utama dari keutamaan-keutamaan fi ayyamina, di hari kita ini, hadihi ziyadatu adadid du'atil mutawwi'in. Kita ini harus bisa menjadi orang-orang yang termasuk salah satu menambahkan nikmat kemuliaan agama Allah, menjadi para dai yang mutawwi'in, menjadi para dai yang senantiasa selalu punya perjuangan untuk menjadikan ketaatan-ketaatan li da'watil muslimin wa da'wati ghairil muslimin, untuk menjadi dai bagi kaum muslimin dan yang selain kaum muslimin. Kepada kaum muslimin harus menjadi saudara kita kaum muslimin dengan segala latar belakangnya. Harus bisa kembali iltizam bihadal Islam al-haq. Ini salah satu peran besar. Sehingga Syekhul Islam menerangkan Ahlussunnah itu di dalam dakwah ini menjadi a'lamun nas wa arhamun nas. Salah satu syiar yang menjadikan mereka adalah menjadi a'lamun nas wa arhamun nas. A'lamun nas untuk menegakkan hak Allah. Arhamun nas untuk menunaikan haknya makhluk. Pembicaraan mereka kepada ilmunya Allah adalah kasamsi. Pembicaraan mereka pada haknya Allah adalah kasamsi, seperti matahari yang terang benderang. Tidak di dalam amrin marij, tapi kalau sudah ngurus manusia, rahim. Kalau sudah ngurus manusia, arham. Tahu ma'adirun nas, tahu udur-udur manusia, dan tidak menjadikan udur menjadi jauh dari agama. Udur-udur yang ada pada manusia justru wasilah bagi dia untuk memperjalankan manusia kepada islah, kepada islah, kepada islah. Sebagaimana di dalam ayat yang Allah firmankan, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Kata Imam Ibnul Qayyim, kullu saqat fil alam yata'allaq bihadhil ayah. Setiap kerusakan yang terjadi di alam ini berkaitan dengan hidayah selalu kembali kepada ayat ini. Tidak bisa khudil afwa,
tidak bisa wa'mur bil urfi, tidak bisa wa'arid anil jahilin. Kadangkala orang itu wa'mur bil urfi na'am, tapi khudil afwa nggak bisa. Kadangkala orang itu khudil afwa bisa, tapi wa'mur bil urfi lemah. Kadangkala dia wa'mur bil urfi na'am, khudil afwa ma'am, tapi hidupnya ikut-ikut orang jahiliyah. Tidak bisa a'rid anil jahilin. Para ustadz Ahsan baca faedah ini di kitabnya Al-Imam Ibnul Qayyim, Risalah Tabukiyah Zadul Muhajir ila Rabbih. Kitabun adib. Ya. Insyaallah antum kita semua akhwats ilal islam bihadil mas'uliyah. Kitab ini Masya Allah, di sana diterangkan semuanya, usul daripada dakwah kita, ta'awun kita, bagaimana maslak kita, bagaimana markab kita, bagaimana kuah kita, diterangkan semua. Di mana sakot-sakot kita, diterangkan semua. Yaitu Ar-Risalah At-Tabukiyah Zadul Muhajir ila Rabbih. Saya melihat ada satu kitab ini yang paling jayyid sepanjang saya ketemu kitab ini. Tapi kitab ini sudah susah dicari. Di sekarang di internet masih ada, bisa dibeli. Cuma saya belum tahu caranya membeli. Kitab yang di situ ada ta'liqnya Syekh Muqbil bin Hadi, ya, rahimahullah taala. Cetakan Yaman yang saya udah lupa, yang sering kita dapatin seperti yang ada ta'liqnya dari Syekh Bakar kan gitu, Abu Zaid dan seterusnya. Itu kitab Masya Allah. Kitab itu kalau insya Allah para asatidz semua punya mudzakarah, punya tadabbur, ini akan kembali lagi. Kita akan menjadi orang-orang yang bisa memuliakan diri dengan kemuliaan ilmu ini yang layak untuk menjadi kekasih-kekasih Allah. Layak. Masya Allah kitab ini adib. Sudah ada yang pernah mudzakarah sampai selesai Ustaz? Hah? Sudah ada yang pernah baca mentadaburi sampai selesai? Insya Allah. Di akhir kitab itu diterangkan oleh beliau, kalau ahlu sunnah itu seperti ini, maka la ra'a al-ajab al-ajib min lutfi rabbih. Setiap saat dia akan melihat keajaiban-keajaiban dari maha berbuatnya Allah, yang merupakan sikap lutfunya Allah kepada orang-orang beriman. Tidak menjadi orang yang rendah, yang jauh dari penjagaan Allah Azza wa Jalla. Masya Allah, ya. Dan beliau mengingatkan perjalanan yang panjang kembali kepada satu masalah. Yudandinu salafus saleh, yang dulu para salaf selalu memperbaiki, menjadikan itu syiar besar mereka. Apa itu yang dinasihatkan? Man aslaha sariratahu aslahallahu alaniyatahu. Wa man aslaha ma bainahu wa bainallah aslahallah ma bainahu wa bainan nas. Ya. Siapa yang memperbaiki hatinya? Memperbaiki hati ini bukan untuk menjadi orang kebatinan sufi, bukan. Akidah itu tujuan besarnya untuk memperbaiki hati, bukan untuk mengisi maklumat di akal, bukan. Ini cuma lewat memahami. Yang harus diterima adalah kulubuna, hati kita, yang akhirnya bisa meraihkan ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yaraq. Dan hadis ini pernah ditulis oleh seorang ulama, kitab khusus yang menerangkan apa? Hilangnya ibadah muraqabah. Hari ini telah banyak kehilangan ibadah muraqabah. Ibadah-ibadah kulub sudah kehilangan. Imam Ibnul Qayyim mengembalikan masalah ini. Dan siapa yang memperbaiki antara dia dengan Allah, Allah perbaiki antara dia dengan manusia. Allah perbaiki antara dia dengan manusia. Ya. Wa man aslaha akhiratahu, siapa yang memperbaiki akhiratnya, Allah perbaiki dunianya. Ayo ikhwah, inilah aulawiyat kita. Kekayaan kita sebagai seorang ahli ilmu itu ada di sini. Kepantasan kita, kemuliaan kita itu ada di sini.
agar kita menjadi bilangan orang-orang yang memanggil ke jalan Allah. Pertama tadi apa? Lidakwatil muslimin ilal tizami. Saudara kita kaum muslimin dengan segala macam perjalanannya, kita tahu umat Islam ini sudah ratusan tahun, bukan cuma ya kalau kita di Indonesia sekarang ketemu dakwah salaf dan sebagainya baru berapa tahun. Seingat saya ketemu awal-awal dengan para asatidz awal dulu ngaji, ketemu manhaj salaf itu sekitar anak saya yang pertama lahir. Tahun 90-an, 91, 92. Sekitar itu. Belum lama kita. Sementara kita ini dari dulu, mohon maaf, mbah-mbah kita, nenek-nenek kita, siapa? Ya? Kan orang-orang yang mendapatkan ajaran-ajaran sebagaimana ilmu kalam dengan sebagaimana yang ada kan itu. Dan itu sudah berjalan lama. Apakah fitrah-fitrah mereka ini semuanya menjadi alul hawa alul bidah? Insya Allah banyak yang nggak bisa kita katakan sebagai alul hawa alul bidah. Kalau kita sebut sebagai mukhalafatul haq ya, kam minhum ahlul hawa, ahli hawa yang sebenarnya enggak banyak. Mereka ini bukan orang lain. Bagaimana mereka kembali iltizam? Bagaimana mereka kembali kepada pangkuan sunnah yang sebenarnya itu pencarian mereka. Menjadi ahlus sunnah itu pencarian manusia. Karena mereka tidak akan punya kebahagiaan iman kalau nggak jadi ahlus sunnah. Mereka nggak akan merasakan manisnya iman kalau nggak jadi ahlus sunnah, nggak bisa. Mereka tidak akan punya muraqabah kalau nggak jadi ahlus sunnah. Lihatlah mereka-mereka yang tidak ketemu thariqus sunnah, bingung dengan agamanya kok. Tujuannya untuk menjadi orang suci malah jadi orang kotor. Ahli kebatinan tujuannya jadi orang suci nggak? Jadi orang suci kan? Orang bersih, nggak kena fitnah. Ujungnya jadi orang kotor, orang bersih. Orang kotor. Ahli akal, aklani, filosof, tujuannya jadi orang bersih. Jadi orang baik menurut logika. Jadi orang baik apa orang kotor? Kotor. Mereka telah menempatkan kenabian, kerasulan, ilmu dohir, bukan ilmu hakikat, bukan ilmu ma'rifat, kan begitu. Itu hanya ulama syariah, nabi itu hanya syariah. Ujungnya gagal kok. Mereka telah menempatkan kenabian akal 6, filosof akalnya 10. Filosof nggak butuh nabi. Siapa yang mulia hidupnya? Nabi atau filosof? Nabi. Filosof bunuh diri, mana kemuliaannya? Ilmu mereka yang dikatakan sebagai induknya ilmu memporak-porandakan kehidupan. Padahal mereka katakan sebagai induknya ilmu. Hancur, negeri-negeri hancur. Padahal yang ngelola pakar ilmu dunia apa enggak? Pakar. Jadi sebenarnya yang mereka cari itu ada pada kita semua. Tapi kalau kita sendiri juga ternyata kebingungan, fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekiranya kita ini kembali seperti kehidupannya para nabi, para sahabat, para tabi'in, perjalanan kayak kita, Masya Allah, insya Allah kita akan ditunjukkan oleh Allah, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya, ini ayo ikhwah, ini bagi muslimin, bukan muslimin malah kita anggap musuh. Kita ini udah punya perjalanan panjang. Murid-murid kita yang kita didik dari 1000 orang, yang selamat kadang-kadang cuma 10 orang loh. Yang lain gimana? Apa kita nggak punya tanggung jawab? Pernah saya lagi diskusi sama seorang ustadz. Dia bilang, Ustadz, pengajaran kita ini sudah bagus ini sekarang Ustadz. Apa ukuran kamu bagus? Ini alhamdulillah banyak yang masuk LIPIA. Apa itu ukurannya? Masa menilai pendidikan bagus masuk LIPIA? Mana kitabnya saya? Bingung.
Ya sudah, anggaplah yang masuk Libya itu kita anggap sebagai orang yang baik. Saya tanya, berapa murid yang kamu luluskan? Ada 500. Yang masuk Libya berapa? Gak sampai 50. Masa begitu kamu ukur bagus? Terus yang 450 kamu resah gak? Terus kamu gak pernah mikir itu kemana, jadi apa? Kamu gak pernah khawatir itu. Nanti kalau ditanya oleh Allah gimana? Iya, kamu paling bisa berdalil, sudah takdir Ustaz. Nah, ya, sudah takdir. Ya kalau kamu selama ini perjalananmu mendidik mereka sudah seperti kayak para ulama menjalaninya, ya insya Allah makdur. Tapi kalau perjalanan kita selama ini innalillahi wa inna ilaihi raji'un, bagaimana kita mau merasa aman? Saya sampaikan, saya pernah ketemu seorang doktor ahli pendidikan. Dia berkata seperti ini, di Semarang pendidikan yang bagus itu bukan pendidikan yang memintarkan anak-anak pintar jadi pintar. Ya namanya sudah pintar. Ya. Sampai Ustadz itu saya tanya, Ustadz, itu santri-santri kamu yang masuk Libya, bapaknya siapa? Saya tanya. Bapaknya Ustadz apa tukang songkro? Saya bilang. Tahu tukang songkro, Pak? Hah? Tukang dorong gerobak itu loh. Kebanyakan bapaknya siapa? Saya tanya. Bapaknya Ustadz. Ya kalau bapaknya Ustadz sebenarnya ini karyanya bapaknya, bukan karya kamu. Bapaknya yang tiap hari berdoa, kalau ketemu anaknya dibenerin tuh ilmunya, dididik, ditanya. Berarti itu bukan karya bapak, bukan karya kamu, Ustaz. Bapaknya Ustaz, lah kalau yang masuk di situ anaknya tukang songkro, tukang beca, lah itu baru berarti kamu hebat didik anak-anak. Kembali lagi kemuliaan kamu. Itu yang harus kita kembalikan. Apa kemuliaan kita kalau kita tidak kembalikan sumbangsih besar kita, saudara kita kaum muslimin? Masya Allah, ini udah terlantar kemana-mana, diterkam du'atud dhalalah. Modal cuma kita ceramai, modal kita cuma bantai, selesai. Kasihan. Ya. Makanya dulu sampai Syekh bin Bas pernah menerangkan apa? Hadaz zaman ini adalah zamanut ta'lif. Ta'lif itu bukan berarti terus kita mau maye, bukan. Ta'lif itu berarti kita kemudian ya udah kita ikut orang, enggak. Itu yang diistilahkan para ulama, kita ini harus bisa mura'atu akhwalil mukhatabin. Tahu benar keadaannya orang-orang yang kita panggil, yang kita ajak. Kaum muslimin secara mujmal naam, tapi lihat secara tafsil, secara rinci lihat. Kita lihat ada santri Pak di Semarang. Santri sering putri sama putri tidur bareng, pergi bareng. Bibit-bibit apa ini? Apa Ustaz? Bibit-bibit lesbi kan? Ada bagian gimana Ustaz? Kumpulkan dulu datanya. Latar belakangnya seperti apa? Saya bilang, yang ini latar belakangnya seperti apa? Yang ini seperti apa? Terus dikumpulin datanya. Ini dulu pernah mondok di sini gini. Yang ini, oh ini dulu belum pernah mondok gini di orang tuanya gini. Oh, ya udah ini aja yang dirumahkan, ini nggak usah. Karena di madrasah itu kepengasuhannya dinilai. Ada kepengasuhan masih hijau, ada kepengasuhan kuning, ada kepengasuhan merah. Kalau sudah merah ini tanda-tanda mau dirumahin. Dirumahin bukan dikeluarin. Jadi dirumahin, orang tuanya kita libatin. Bapak ikut ngurus anaknya. Belajar lewat online, kita evaluasi perkembangannya. Ibu ngurus anaknya, kita sama-sama urus. Semoga menjadi perbaikan.
Nanti setelah dirumahin dalam waktu tertentu balik ke madrasah. Kita evaluasi lagi. Itu sampai seperti itu. Kenapa? Karena kita ingin memahami keadaan yang ada. Kita tidak ingin pondok pesantren menjadi Departemen Kementerian Kumnas HAM. Tanpa sadar, kita ini pondok-pondok pesantren menjadi apa? Apa itu? Kementerian apa? Kemenkumham, Kementerian Hukum dan HAM. Apa kerjaannya Kementerian Hukum dan HAM? Apa? Cari aibnya, ya kan? Cari saksi yang menguatkan, jatuhi hukuman, dihukum. Kan itu kerjaannya kan? Mohon maaf, ini dipraktekkan di pondok nggak? Gimana Ustaz? Kalau ini dipraktekkan di pondok berarti bukan departemen dinas Dikbud, bukan, ini berarti Kumham ini. Loh kok kesibukan kita cari aib? Loh Ustaz memperbaiki, iya mencari. Saya sekarang tanya, apa bedanya hakim dan guru? Coba Ustaz, hakim itu tahu orang salah nggak? Tahu. Guru tahu orang salah nggak? Tahu. Hakim membicarakan kesalahan orang salah nggak? Iya. Guru membicarakan. Tukang gibah namanya. Loh, hakim kalau sudah tahu orang salah, diapain? Dihukum penjara, kena poin kamu. Guru kasih poin juga, penjara. Oh, kamu keluarin, kamu sudah poinmu gini keluar. Nah, itu namanya Kemenkumham. Iya, sikat. Apalagi besok yang daftar banyak, uang pendaftaran lebih banyak, lumayan. Lumayan. Dapat income. Ya. Coba lihat. Kita itu ingin umat Islam yang sudah jadi Muslim ini tidak terlantar hidayahnya. Bagaimana perjuangan kita? Kembalikan lagi, jungkir balik kita seperti ini. Ya. Ini ayyuhal ikhwah. Jangan yang sudah jadi sunnah malah trauma dengan sunnah. Ya kan lucu. Ini dakwah sunnah, semakin lama kita dakwai orang sunnah, yang kita dakwai malah trauma. Kita ini kalau ngaji sunnah baru ketemu aja sudah kita ini ahli sesat. Coba itu sudah menjadi polemik umum. Kamu kalau ngaji di sana nanti kamu disesat-sesatin. Coba ini udah menjadi polemik umum. Memperalat hadis Nabi kullu bid'atin dhalalah dimaki-makikan terus. Itu loh ahli sunnah itu kamu disesat-sesatin. Kayak gini loh. Apa yang kita islah? Supaya umat Islam kembali iltizam, supaya orang-orang ini kembali baik. Belum lama itu di Semarang, kira-kira 8 bulan yang lalu, ada seorang dokter masih aktif di Universitas Islam di Indonesia. Beliau guru besar di syariah, tapi ahli pengamat pluralisme, lulusan Amerika, lulusan Thailand. Sebelumnya beliau adalah ketua PW organisasi Islam besar di Indonesia, di Semarang. Terus anggota MUI datang ke Semarang. Datang ke madrasah minta waktu mau ketemu saya. Karena ingin mendapatkan penjelasan sikap kelompok salaf tentang pluralisme. Makanya akhirnya saya sampaikan aja kepada beliau, saya mau menerima tapi dengan syarat. Terus saya sampaikan kepada beliau syaratnya ada 3. Yang pertama,
saya menerima Bapak bukan sebagai perwakilan kelompok salaf. Karena saya tidak ikut kelompok salaf. Tapi sebagai orang yang bermanhaj salaf. Karena saya memegangi manhaj salaf untuk keselamatan agama saya. Kalau Bapak menerima itu berarti bisa. Saya bukan kelompok salaf. Beliau langsung kaget. Berarti beda, Ustaz. Kelompok salaf dengan orang, beda jauh Pak. Beda ya, kaget beliau. Coba di akal beliau bahwa semua yang ngomong salaf itu kelompok salaf. Coba. Syarat yang kedua, pembicaraan kita ini jangan dipublikasikan. Bapak terima? Iya. Syarat yang ketiga, pembicaraan kita ini perlu kita dokumentasikan sebagai arsip. Sehingga kalau ada sesuatu yang keliru di antara kita, kita bisa simak ulang, kita betulkan. Oh iya, setuju Ustaz. Akhirnya datang ke madrasah sama muridnya, dan muridnya udah doktor, tetangga saya, kiai besar, doktor, kiai, dan dosen. Datang. Setelah ketemu di majelis tertutup, hanya berapa orang waktu itu? 6 orang atau 8 orang. Beliau jalan lihat madrasah. Beliau ngomong, Ustadz, ini kan pondok pesantren. Iya, terus maksudnya kenapa? Kok Ustadz nggak namai pondok pesantren? Akhirnya saya jelasin, saya malu Pak pakai nama pondok pesantren. Kenapa? Karena dulu saya masih kecil, namanya lulus dari pondok pesantren itu harganya mahal. Memang orang berharga. Sampai di masyarakat itu akhlaknya terlihat mulia. Kalau ditanya ilmu itu ilmunya Masya Allah. Kehidupannya itu melayani manusia, bantu ini, bantu ini. Sekarang susah cari gitu. Saya kalau namain pondok pesantren saya malu. Yang pertama. Yang kedua, dulu pondok pesantren itu punya ulama, yang mendirikan ulama, merdeka, yang dijaga agama Allah. Makanya dulu itu nggak ada kiai orang berilmu dibantu mau, itu nggak ada. Bahkan dia ngasih makan santrinya biasa. Itu yang saya tahu. Karena itu dulu pesantren itu dihargai oleh negara, nggak pernah dituduh teroris. Karena memang pendirinya ulama, orang alim, orang musleh. Kalau kita kan sekarang nggak tahu pesantren yang bikin siapa. Bisa pedagang, bisa orang sensi, bisa orang pengen tenar, bisa orang ingin mengumpulkan bantuan sosial. Saya malu Pak pakai nama itu. Dulu Kementerian Agama nggak ada, Dirjen Kopontren itu nggak ada, ya. Makanya saya nggak mau pakai nama Dignas, saya juga nggak mau. Bukan saya ingin menentang pemerintah, enggak. Saya nggak mau pengajaran ini dicabik-cabik dari sini dan dicabik-cabik dari sini. Saya ingin merdeka. Ilmunya Allah dalam sejarah membawa kesolihan orang, bukan membawa kerusakan orang. Ya, itu saya jelasin sama beliau, saya terangin sama beliau gitu. Terus terakhir beliau bilang, Ustadz, saya ketika mau kesini itu pikiran saya tentang salaf yang ada di Indonesia ini jelek sekali. Setelah sampai di sini Ustadz ngomong, saya belum nanya ini Ustadz. Ustadz saya baru nanya tentang ini pondok, terus antum jelasin. Fitnah di dada saya hilang semua. Makanya di madrasah itu nggak ada tuduhan Wahabi, tuduhan nggak ada. Ya paling ngomong itu pondoknya beda, udah gitu aja. Iya, itu pondok itu beda, gitu aja. Ya.
Dan saya di lingkungan saya nggak ada yang manggil saya Ustadz, manggilnya Kiai semua. Waduh. Kita jelasin aja seperti itu, kita terima dengan baik, dengan lurus, terbuka akalnya. Setidaknya walaupun belum qabul secara amali, qabul secara fikrah. Kita nggak tahu rahasia Allah. Mungkin kelak baru dibukakan oleh Allah. Orang Khalid bin Walid aja qabul secara amali itu setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Secara fikrah dari awal Nabi berdakwah, Khalid bin Walid sudah qabul. Makanya adiknya selalu bilang, kamu itu faham, kan gitu. Kalau adiknya kirim surat kepada Khalid bin Walid, selalu, kamu itu ngerti, kamu itu pinter, kamu itu cerdas. Kenapa enggak segera menyambut? Ada awaik. Kita nggak tahu rahasia Allah. Awaiknya adalah ru'asa al-musyrikin. Itu sir amrun, perkara yang tersembunyi. Ini ayol ikhwah. Terus beliau tanya ke saya, Ustadz, bagaimana pandangan Ustadz tentang pluralisme? Kalau kita kan, wah itu syirik itu Pak, kafir itu Pak. Belum apa-apa sudah syirik dan kafir. Saya bilang, Pak, pluralisme itu bahasa Ajem atau Arabi. Benar nggak Ustaz? Apa kira-kira Ustaz? Ajem apa? Arabi. Ajem. Bapak kan juga orang berilmu. Ajem Ustaz. Kaidah Ahlussunnah. Loh ini padahal tokoh pluralisme lah. Saya bilang kaidah Ahlussunnah, kalau ada mustalahat ajem, sikapnya apa? Apa? Natawakaf, kan gitu kan? La yurad wa la yakbal hatta yatabayyana muraduhu wa tafsiluhu, kan begitu. Tidak segera nerima, tidak segera nolak sampai terang dan jelas tujuannya dan rinciannya. Kalau mukhalafatus syar'i, tolak. Kalau tidak mukhalafatus syar'i, terima. Tetapi dengan kehati-hatian. Kan begitu. Akhirnya beliau, ya betul Ustadz begitu. Akhirnya saya tanya, menurut Bapak, pluralisme itu apa artinya? Loh, saya tanya Ustadz. Dia bilang gitu. Akhirnya saya jawab, saya kan bukan ahli itu, tapi setidaknya saya tahu dari lisan-lisan orang. Pluralisme itu tidak keluar dari dua maksud. Toleransi, kan begitu kan? Yang kedua, semua benar. Kan gitu. Ya kan gitu. Makna yang pertama, mbok kita itu toleransi, ada orang berbeda-beda, plural, kan gitu. Yang kedua, semua benar. Menurut Bapak, dua-duanya benar atau salah satu yang benar? Saya nggak banyak ribut. Saya ajak aja beliau dialog, berpikir biasa. Yo, kalau semua benar gimana Pak? Yo salah Ustadz. Lah ya sama, saya juga begitu. Berarti sama kita. Oh iya ya. Jadi kira-kira makna yang benar apa Pak? Saya bilang, pluralisme itu berarti kan kita itu memahami ada sesuatu yang berbeda, yang kita harus tahu persoalannya, tidak bersikap ekstrim, radikal, kan begitu. Oh iya Ustaz, ya kalau gitu ya udah nggak ada ikhtilaf di antara kita. Saya sampaikan ke beliau begitu, berarti sama. Nah, akhirnya saya tanya, berarti kan tujuannya toleransi kan Pak? Ya kalau toleransi ma'ruf lah. Nabi kita ngajarin toleransi seperti apa? Ya. Membunuh dhimmi aja nggak boleh. Sembarangan nggak bisa. Udah jelas kalau begitu. Akhirnya saya sampaikan kepada beliau, apa sih Pak tujuan kita menggunakan istilah pluralisme? Supaya toleransi kan? Supaya nggak ada radikal. Sudah berapa lama kita pakai istilah pluralisme?
Saya bilang bermanfaat nggak? Dulu zaman saya muda nggak kenal ada istilah pluralisme. Yang ada toleransi. Kan begitu? Bahasa plural dengan bahasa toleransi lebih dipahami mana oleh manusia? Toleransi orang lebih ngerti. Kenapa nggak kita balik pakai toleransi aja? Oh iya ya, Ustaz. Terus sekarang kita kan ingin mengikis radikal dengan istilah pluralisme. Efektif nggak? Kalau nggak efektif, tinggalkan itu kaidah. Yang menjadikan radikal itu bukan orang tidak tahu toleransi, pluralisme, enggak. Karena tidak ngerti agama Allah dengan baik, penerimaan itu yang menjadikan mereka radikal. Saya bilang kalau bapak-bapak pengen membersihkan radikal gampang. Misalnya ada kelompok yang ekstrim, panggil tokohnya, ulama kumpulin, buka kitab, terangin, ayo kita mudzakarah secara ilmu. Tahu kok orang. Saya sampaikan, akhirnya beliau, Ustaz, syukuran Ustaz, udah gak ada masalah di antara kita. Ayo ikhwah, apakah kita gak bisa orang-orang yang di kepala-kepala mereka selama ini terkena berbagai macam penyakit-penyakit ilmu hidayah, untuk kita berlapang menjadikan mereka bisa iltizam kembali kepada din, kepada jalan sunnah, kepada penerimaan. Dan di sini tugas amanah ahlus sunnah. Bukan ahli sunnah kerjaannya nembak sana, nembak sini, nembak sana, nembak sini, pelurunya habis, nafasnya habis. Yang ditembak nggak ada yang kena. Iya kan? Yang ditembak malah ketawa, malah menang. Yang nembak malah berantem sama temennya. Gimana pelurumu? Habis, aku habis. Kamu yang malah ribut sendiri. Ini aneh. Ya, Ahlussunnah sama Ahlussunnah berantem, orang yang ditembak malah senyum-senyum. Senyum-senyum. Saya pernah bilang, tuh lihat tuh. Mereka sekarang bicarain kitab ulama. Kenapa? Karena orang Ahlussunnah sekarang sudah nggak pernah bicarain kitab ulama. Bener toh? Bener nggak Ustaz? Zaman saya awal dulu ketemu sunnah, di mana-mana yang namanya Ustaz itu pegang kitab. Duduk sama umat dibacain kitab dengan hikmah dijelasin. Hari ini tabligh akbar, tema ku tunggu kau di bawah pohon kurma. Apa? Aneh. Pengajian judulnya seandainya kau istriku. Ngaji model apa? Ya ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa nggak ada kitab ulama yang mulia yang bisa didirikan manusia? Lebih berkah mana omongan kita dengan kitab ulama? Lebih membawa kita kepada takdim, kepada ilmu yang mana? Saya ketika di Semarang pulang dari Sulawesi, orang tidak tahu apa-apa, saya bawain kitab, saya fotokopi. Saya bilang, Ustadz kita ini nggak ngerti kitab, nggak apa-apa, biar kelihatan bodohnya. Saya bilang, lo betul. Setidaknya bapak itu kalau nggak ngerti baca, aku kok bodoh ya, itu sudah alhamdulillah, udah syukuran, barakallahu fiik. Saya bilang gitu. Saya nggak nuntut bapak-bapak ini harus pinter, enggak. Paling tidak aku kok bodoh, ya udah, gitu loh. Oh, aku bahasa Inggris ngerti kok, bahasa Arab pernah ngerti. Oh iya aku bodoh ternyata. Itu aja cukup. Sekarang Pak kalau saya daurah di Semarang, orang-orang apa? Ustadz kitab, belum jaluk kitab sekarang. Ayo wah, apa kita nggak punya kemuliaan-kemuliaan untuk mengembalikan kebaikan ilmunya ulama? Ustadz solid, Ustadz. Iya solid semuanya, orang solid. Uang kita juga dulu solid. Ayo wah. Dulu ada bapak-bapak, beliau itu ya katakanlah kalau menurut orang sekarang kuburiyun, istilahnya gitu, sok gampang memberi gelar gitu. Saya ngaji di kantor keuangan, kemudian beliau sering ikut ngaji, dikasih tahu orang, akhirnya datang ngaji.
Kalau ngaji itu bawa tasbih. Tahu tasbih? Ya itu loh. Sambil dzikir, diliatin sama ikhwan. Walul bidah ini. Liatin terus kayak dicurigai kayak penjahat gitu loh. Saya bilang, ngaji sudah 1,5 tahun ada. Akhirnya ada ikhwan yang datang ke saya. Ustadz ini gimana? Kenapa? Itu ada bapak-bapak itu ngaji sudah 1,5 tahun nggak ada perubahan. Terus kenapa maksudmu? Ya Ustadz harus tahdir. La ilaha. Saya tanya, dulu kamu awal ngaji langsung gampang nerima enggak? Diem. Ya enggak Ustaz, lah kok kamu paksa orang sekarang langsung nerima? Hanya karena kamu lihat celananya enggak cingkrang, jenggotnya enggak panjang. Ayo ikhwah. Orang itu kita enggak tahu rahasia Allah memberi hidayah. Jadi gimana Ustaz? Ya, biarkan dia mau datang ngaji di sini itu, di sininya perang, tahu nggak? Lu nggak gampang. Orang yang biasa gitu, kata dia, tapi dia masih ngaji di sana. Wah, apalagi masih ngaji di sana. Sampai di sana sudah dibilang, hati-hati Wahabi lo. Nanti kalau Allah pilih beliau, pasti akan beliau dibukakan wasilahnya. Beberapa bulan beliau tanya ke saya tentang kuburan, tentang ini, saya jelasin aja dengan sederhana, hikmah. 1 bulan kemudian berubah total. Akhirnya kembali lagi kepada pangkuan hidayah sunnah yang baik. Sampai beliau ngaji usianya sudah 70 tahun. Setoran bahasa Arab, nahwu, shorof, kitab, akidah wasitiyah. Istri beliau sakit di Kudus, kalau datang ngaji ke Semarang naik motor. Umur udah 70 tahun. Sampai akhirnya diwafatkan oleh Allah. Dan keberkahannya sekarang cucunya yang alhamdulillah lebih baik lagi. Ayo ikhwah, umat Islam ini besar dan mereka terlantar hidayahnya. Ahlus sunnah itu harus bisa mau diapa-apain supaya mereka dapat hidayah. Supaya mereka dapat hidayah. Ya. Ayo ikhwah. Saya itu pernah diplengosi orang, Pak. Tahu diplengosi? Mana wong Jawa lagi? Tahu diplengosi? Assalamualaikum. Nah, namanya diplengosi. Hah? Oh, ngengos kalau di sini. Kalau di Jawa plengos. 2 tahun lebih. Setiap saya lewat di depan rumahnya, Assalamualaikum. 2 tahun saya jalani. Akhirnya Allah takdirkan ada sebab yang kita nggak tahu. Di RT situ, di RW, sering ada orang meninggal dunia. Terus biasanya yang ngurus mudin, kan gitu kan? Lah mudin ini kan pendaftarannya banyak. Pendaftaran ngerawat jenazah itu loh. Sehingga kadang-kadang ada orang nggak punya nanti terakhir, nggak punya terakhir. Terus sedih, ini bapak udah mati nggak dikubur-kubur, minta uang banyak, kita nggak punya. Akhirnya saya ngomong ke Pak RW, padahal RW-nya Nasrani loh, Nasrani. Pak RW, ini kasihan keluarga yang nggak punya. Bagaimana kalau RT ini dikumpulin, kita ajarin ngurusin jenazah. Bagus itu Ustaz, usul bagus. Terus gimana? Ya gampang, di RT-nya dikasih seksi baru. Seksi urusan sosial, ngurusi jenazah. Oh iya udah kita kumpulin. Padahal orang Nasrani loh. Kumpulin di masjid, di musola. Datang semua itu perwakilan RT, termasuk beliau-beliau yang melengos tadi. Akhirnya kita didik kita ini. Besok saya ngaji, beliau datang semua. Dan alhamdulillah akhirnya ngaji terus. Setiap adzan beliau yang adzan duluan. Ngaji, duduk ngaji. Sampai saya lihat sendiri meninggal dunia pun dengan perjalanan ilmu yang kembali lagi. Ayo ikhwah. Kaum muslimin ini secara jumlah udah besar.
tapi secara izzah karena agamanya seperti ini. Siapa yang mau mengembalikan izzahnya mereka? Wasilahnya ya ahli ilmu. Siapa lagi? Mereka nggak punya izzah dengan kekayaan mereka, enggak. Mereka nggak punya izzah dengan jumlahnya banyak, mereka enggak. Izzah mereka akan balik kalau agama mereka kembali baik. Lewat siapa? Lewat ahli ilmu. Kalau ilmunya mereka tidak mengambil kemuliaan ini sebagai aulawiyat, fala haula wala quwata illa billah. Ayo ikhwah, ini yang harus kita jadikan mudzakarah kembali pada kita, sebagaimana dakwatil muslimin ilal iltizam, baru kemudian wa dakwati ghairil muslimin ilal islam. Nikmat apa? Fil Islam sama ilal Islam. Amanah kita dua. Amanah umat Islam ini dapat hidayah dengan Islam yang mereka telah raih, benar-benar menjadi izzahnya mereka. Sampai iman mereka ini meraih iman yang kamil, bukan iman yang nakis. Jangan berdalih dengan definisi, kan iman nakis tetap muslim, Ustaz. Tetap muslim enggak? Tapi wujuduhu ka'adamihi. Itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jangan jadi dai kan tetap muslim. Iya tetap muslim tapi wujuduhu ka'adamihi. Tidak bisa menambah imannya, bahkan dengan fitnah memungkinkan dia riddah dan nifak. Terus kita nggak berdosa. Karena perbaikan mereka dititipkan kepada ahli ilmu. Kebaikan mereka dititipkan kepada orang-orang yang tahu dalil, tahu ayat, tahu kaidah. Terus ketika mereka jatuh imannya, siapa? Nggak bisa dia naik sendiri. Harus ada mudzakarah, harus ada islah, harus ada taklif. Dan siapa yang melakukan itu? Kalau orang-orang yang mereka aulawiyat tidak berperan untuk mengembalikan dakwah ini kepada umat Islam meraih iltizamnya kembali, yang bukan Islam meraih keislamannya kembali. Ya, wa nakunu aunan li hadisullah. Bagaimana kita menempatkan menjadi pembela, penolong untuk menutup kerobekan-kerobekan, kerusakan-kerusakan agama ini. Nu'tihimul mafatih. Kita kembali berikan para umat ini kunci-kunci kemuliaan kita, kemuliaan mereka. Wal maharat wa nuwaffir lahum al wasail da'wiyah. Kita buka kepada mereka wasilah-wasilah yang mulia. Ayo ikhwah, Bapak Ibu. Bulan Desember ini ada kebetulan saya diajak umroh. Saya bilang, saya nggak mau umroh kalau saya jadi pembimbing. Saya nggak mau. Tapi kalau suruh ngisi daurah kitab, saya mau. Umroh itu berapa lama dikerjakan, Pak? Hah? 2 jam, 3 jam ramukan. Terus selama 7 hari ngapain? Shopping. Ini umroh model apa? Saya bilang, saya mau diajak umroh, tapi selama umroh daurah. Daurah kitab, selesai 1 kitab, selesai 1 kitab. Bulan Desember akhir ini, alhamdulillah ada keberangkatan. Sampai yang daftar melebihi target. Melebihi target. Kata travelnya, udah kita nggak sanggup nerima lagi. Udah kenapa? Kamu nggak cari untung? Bukan cari untung, Ustaz. Susah nyarikan tempat daurahnya nanti di sana. Kata dia begitu. Terus ada loh, Ustaz, dari Kuwait daftar. Satu keluarga, tapi orang Indonesia, kerja di Kuwait. Dia bilang, Pak, ini nanti umrohnya daurah. Bukan umrah seperti biasanya. Bapak bisa shopping-shopping ke sana kemari. Saya sudah tahu. Nah terus gimana, Pak? Bapak kan selama ini nggak ngaji dengan mapan, dengan ini, nanti kaget loh. Enggak, aku biasa ikut ngaji kok. Sama Abu Izi aku udah sering ngaji. Ngaji apa? Itu Al-Hikmi. Loh, saya bilang, Masya Allah. Ternyata menjadi pembuka. Buka kembali jalan umat ini untuk kembali kepada jadi orang yang punya pengorbanan yang besar, tahu membaca,
kondisi umat ini sakitnya di mana, kembalikan lagi pada kemuliaannya. Dan sama travel umroh saya bilang, hati-hati loh kamu. Kenapa Ustaz? Dulu pelayan umroh dan haji itu nggak dapat untung. Bener Pak. Nah, orang-orang Mekah dulu kan kalau musim haji banyak yang melayani orang haji kan. Dia cari untung atau mengorbankan hartanya? Menjadi pelayan ngorbannya. Lah kamu ini ngelayani orang haji umroh tapi dapat untung, hati-hati kamu. Ketawa gimana? Saya bilang hati-hati loh. Kamu kalau hatimu belok dapat untung karena duit ratusan juta, nanti dijatuhkan oleh Allah. Ayo ikhwah, ini amanah yang seperti ini besarnya. Kita ini bukan lagi sekedar sebagai ahlus sunnah, tapi ahlur rahmah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ahlus sunnah, ahlur rahmah li ahlil bidah. Loh, ahlus sunnah itu harus bisa menjadi ahli rahmat bagi orang ahlul bidah. Lah Ustadz kita dituduh bidah, lah dituduh aja kok bingung. Saya sering kalau dibilang dituduh, saya itu kalau cuma dituduh udah kenyang. Yang belum itu saya dibilang Abu Izzi kafir, itu yang belum. Antum saya ingin sedikit contohkan Ustaz. Waktu jadi fitnah jihad Ambon, semua adik saya itu adalah ustadz kepala jihad Ambon, kecuali saya yang mukhalafah. Barok saya dibarok habis-habisan, ya, barok habis-habisan. Saya sering dituduh, Ustadz ini kenapa tidak menasihati adiknya? Enggak lah. Loh Ustadz kan tahu punya ilmu. Enggak. Loh terus gimana Ustadz? Kan Ustadz berbilang, enggak, saya enggak membiarkan. Loh terus gimana caranya Ustadz? Saya serahkan pada Allah, ada yang lebih penting saya ajar murid-murid saya. Nanti kalau memang hatinya baik akan dipertemukan oleh Allah. 15 tahun Ustadz. Adik saya yang pernah buat kajian, saya buat kajian, judul kajiannya apa? Sesatnya Abu Izzi. Oh, keren toh? Jadi judul kajiannya Sesatnya Abu Izzi. Masjidnya di sebelah situ, saya di sini. Saya di sini ngaji kitab Adab Thalabul Ilmi, di sana ada pengajian Sesatnya Abu Izzi. Keren kan Pak? Setelah 15 tahun tiba-tiba datang silaturahim ke rumah. Assalamualaikum, bagaimana Abu kabarnya? Manggil saya Abu. Ya. Alhamdulillah, loh kamu kok datang? Ya alhamdulillah kita juga udah paham. Oh alhamdulillah. Padahal aku gak pernah nasihati. Kalau Allah perbaiki, perbaiki. Ambil jalan yang terbaik. Terus saya bilang, kamu kan dulu yang buat kajian Sesatnya Abu Izzi kan? Iya. Terus lagi mana antum? Sakit hati? Enggak, dari dulu saya gak sakit hati. Saya malah bersyukur dosa saya gugur. Saya bilang, makanya sekarang berkahnya kamu balik lagi. Coba kalau saya dulu sakit hati, kamu belum tentu dapat hidayah. Saya cukup berdoa pada Allah, ya Allah kalau adik-adik saya ini orang baik samanya nanti akan kembali lagi. Ahli sunnah kerjaannya cuma membantah, terus leren-leren. Itu kan kayak serangan bom, pelurunya habis, ya, yang ditembak masih hidup dan ketawa-ketawa. Dan kita udah kehabisan peluru. Betapa ahlus sunnah itu arhamun nas, a'lamun nas, kalian kembalikan. Kita kembalikan lagi. Syiar ini adalah syiar adin untuk mengembalikan. Paling pantasnya manusia menjadikan umat Islam lagi kembali kepada pangkuan hidayah. Paling pantasnya lagi orang-orang dapat hidayah ahlus sunnah. Lihat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ketika Ibnul Qayyim datang lapor orang yang menfitnah Ibnu Taimiyah meninggal dunia, Ibnul Qayyim senang, dimarah oleh Ibnu Taimiyah. Diam kamu. Bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan, ana fi makanihim. Saya orang yang ikut sedih dengan keluarga mereka. Ibnu Taimiyah datang ke rumahnya. Kemudian memberi yang bermanfaat bagi keluarganya. Ayo ikhwah, jangan lihat Ibnu Taimiyah hanya dari sudut membantah bid'ah. Lihat Ibnu Taimiyah secara utuh.
tempatkan pada tempatnya. Ini baru namanya du'atun ilallah, sahibul aulawiyat, aulal aulawiyat. Jangan malah menjadi penutup hidayah manusia. Ini sehingga iqbalus sabab alal khair, pemuda-pemuda kembali terbuka pada kebaikan, watawajjuh, kembali kepada mengarahkan ila syawati itabin, kembali berlabuh ke menjadi orang-orang taubat, kembantainya orang-orang yang bertobat. Ini insyaallah mudzakarah kita di kesempatan ini, dan insyaallah semoga Allah mudahkan kita bisa lanjutkan kembali ya. Adapun kitab ini insyaallah para asatidz semuanya faham apa yang ada di dalam kitab ini. Hanya kita ingin untuk mudzakarahkan supaya ada kesadaran kita kembali, ada muhasabah kita kembali, ada perhatian kita kembali. Yang mungkin di antara kita ini ada tafawud, ada selisih di dalam faham, ada tafawud di dalam waqi'i, ada tafawud di dalam waqi'iyah di dalam ini. Semoga kita bisa mengambil ibrah. Ini saya mohon maaf kepada para asatidzah yang semoga walaupun dengan segala keterbatasan yang ada, saya ini sebenarnya berat karena awalnya ini ada beliau yang minta, Ustadz ini Ustadz ini gimana? Aduh saya nggak enak kalau saya ini nasihati Ustadz ya, Bapak aja yang ngumpulin mereka, kita ngaji bareng-bareng yang semoga bermanfaat. Saya biasa saja dengan para ustadz semuanya biasa, cuma mungkin karena saya mendahului dalam perjalanan daripada para ustadz semuanya. Nah inilah, dengan seperti ini semoga kita bisa mudzakarah, kita bisa saling muhasabah, bisa saling tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Ini ayyuhal ikhwah para asatidzah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita akhiri majelis kita, insyaallah masih ada satu lagi sesi. Pada luhur. Semoga suaranya masih kuat. Ya, kita tanya jawab. Ya boleh, asal jangan nanya yang saya nggak bisa jawab. Ya mungkin saya minta maaf kalau nggak bisa. Soalnya ini ustadz semua ini. Ya, ustadz semua, lulusan-lulusan semua. Waduh. Gimana ustadz? Duhurnya jam berapa? Berarti sekarang? Oh 15 ya. Fadal, satu aja ustadz ya. Waalaikumsalam. Di tempat saya ada satu masjid di kampung. Kemudian karena kita yang membangun masjid, kemudian kita yang jadi imam, makmumnya nggak ada ya, orang dari kampung. Yang jadi makmum hanya santri saja. Kalau saya yang jadi imam. Tapi kalau guru ngajinya yang jadi imam, baru mereka naik. Sedangkan baru mereka datang. Ya, baru mereka datang. Ya. Sedangkan bacaan imam mereka, iya akan abudunya saja, iya akan abudu, kayak keliru-keliru sudah. Ya. Nah, gimana itu? Apakah kita memilih masjid yang lain atau kita sholat di tempat lain atau bagaimana? Gitu. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Harusnya nih Ustadz sudah tahu jawabnya kok ditanyakan ke saya. Ya, Masya Allah. Ya ini kan masalahnya kembali kepada, di satu sisi kita harus menegakkan amanah yang Allah wajibkan dengan sholat. Di sisi yang lain kita juga punya amanah memahami keadaan manusia. Saya jadi ingat apa yang pernah dinasihatkan oleh Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab Ighatsatul Lahfan min masayyidi syaitan. Ketika ada seorang ulama yang mereka ditanya, bagaimana kalau kami mendapati para pemimpin-pemimpin kita
yang mengakhirkan sholat-sholat mereka. Kan gitu kan? Apakah kami tetap sholat sama mereka atau kami sholat sendiri? Kan gitu. Salah satu jawaban hikmah yang dinasihatkan adalah, ya kamu tetap sholat sama mereka dan kamu sholat pada waktunya. Sehingga dalam hal ini ada satu faidah, ya, hal yang menjadikan ijtima'ul ummah itu juga menjadi amrun adim. Hal yang menjadikan agar umat hatinya tidak pecah dengan kita semakin banyak, itu juga satu amanah. Di sisi yang lain kita juga diperintahkan menegakkan sholat. Makanya ketika itu ditanyakan, gimana maksudnya kamu suruh sholat pada waktunya, sementara imam ini mengakhirkan sholat, terus kamu disuruh sholat? Ya, akhirnya dipahamkan bahwa sholat yang wajib pada waktunya, jadikan sholatmu itu sebagai tatawu, sebagai satu amalan ziyadah, tambahan. Ini salah satu hikmah yang mungkin mendekati apa yang tadi disampaikan dalam keadaan yang banyak. Dalam hal ini ya kita tetap bagaimana menegakkan syiar kewajiban yang Allah wajibkan dengan amanah-amanah din. Tapi seringkali pada kenyataannya kita menghadapi keadaan-keadaan seperti ini yang kita tidak bisa terus, apa ya, kalau orang Jawa pelencing, tahu pelencing, cuek, bebek, udah nggak usah diurus urusan dia, pokoknya yang sari begini. Kita juga harus memberikan sesuatu yang mereka bisa kembali lagi kepada kebaikan. Saya jadi ingat ada sebuah juga nasihat tentang pembahasan ulama yang mengingatkan masalah sholat id yang berkaitan dengan sholat ma'an nas dengan sholat li ru'yatih, kan gitu. Sholat bersama manusia atau dengan ru'yah. Kadangkala kita mendapati sholat ru'yah itu mukhalafah dengan ma'an nas. Beberapa ulama bahkan menerangkan menjaga ijtima'un nas itu termasuk syiar ahli sunnah. Karena itu kalau antara menjaga ijtima'un nas dengan menunaikan amanah kewajiban bisa dikumpul, dijamak. Kalau kita nggak sampai bisa begitu, iya, kita sebagai orang berilmu tahu mana yang aulawiyat, mana yang rojihat. Dan tentu tidak itu kemudian kita amalkan begitu terus. Kenapa? Karena keadaan kan bisa berubah. Hari ini begitu, belum tentu besok begitu. Makanya diantara yang dinasihatkan oleh para ulama, kalau kita taklif, kita juga tetap memberikan hikmah, memberikan nasihat, bukan taklif dengan membiarkan. Kalau kita toleransi kepada orang yang masih mukhalafah, kita juga tetap memberi kaidah, memberi contoh yang baik. Nah, inilah sebenarnya kembali kepada kita sebagai orang berilmu yang memang diamanahkan tidak menjadikan satu ibadah dengan ibadah itu menjadi bertentangan. Ya saya kira sebagai orang yang saya jadi ingat dulu ada pernah di Lampung ada seorang thalibul ilmi, ya sebenarnya awalnya bukan thalibul ilmi, orang kuliah, dosen di Undip, tapi ikut ngaji, ya ikhwan gitu. Terus tiba-tiba ikut belajar saya di madrasah. Dia bilang saya udah belajar bahasa Arab di mana-mana nggak bisa, ya sudah ikut di sini. Terus ikut belajar, akhirnya ngaji iman, ngaji akidah dan sebagainya. Kampungnya beliau ini orang yang ya mayoritas agamanya bertentangan sama beliau. Terus saya sampaikan, kalian sederhana sebenarnya. Kalau kalian di sana, biarlah mereka yang berjalan, tapi kalian duduk silaturahim ke orang-orang ini yang di masjid ini, masyarakat diziarahi, diajak dekat sama kamu. Sebenarnya hati masyarakat itu hati yang masih ingin tersentuh dengan kebaikan. Saya bilang, udah bismillah kamu di masjid itu, kamu taklif kepada masyarakat, ziarah sampai kiai-kiainya. Akhirnya ketika di rumah ngobrol baik-baik,
besoknya dia ke masjid apa? Kamu aja yang jadi imam. Ayo ikhwah. Jadi kehidupan hidayah menghadapi manusia ini tidak bisa kita melihat satu kali diputuskan begini. Nazilat. Perkara-perkara yang nazilah ini hikmah dari takdir Allah. Ya kita memang harus setiap saat memahami masalah itu, tidak menyamakan masalah ini dengan masalah ini. Keadaan ini tidak bisa disamakan keadaan ini. Setiap saat harus selalu melihat persoalan dengan sebaik-baiknya. Melihat haknya Allah harus ditegakkan, melihat haknya manusia juga harus ditegakkan. Mungkin para asatidz semuanya aksan kalau banyak mengambil faedah dari para ulama dengan apa yang dinasihatkan para ulama dengan ahlus sunnah a'lamun nas wa arhamun nas. Insyaallah kalau itu banyak dimurajaah lagi, diambil faedah dari mudzakarahnya para ulama, insyaallah akan kembali lagi ahlus sunnah menjadi syiar yang ditunggu oleh manusia, diperbaiki oleh manusia. Insyaallah itu saya kira itu kembali ke Ustadz yang tahu persoalan di kenyataan. Nah, ya, saya kira cukup ya. Afwan, hanya itu saja yang bisa saya jelaskan. Kita akhiri majelis kita. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.